Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hahaha, Huo Ruli segera tertawa dengan kepala tegak, bagian bawah penjara Inferno penguburan dewa. Apakah Anda membenturkan kepala saat tidur? Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Saudara Yun, kamu pasti bercanda, kan? Huo Poyun tampak agak cemas pada Yun Che. Apa yang dia katakan adalah sesuatu yang mereka tidak akan percaya bahkan di ambang kematian, tetapi sorot matanya sungguh sangat aneh. Apakah anak ini benar-benar murid langsung Raja Alam Snow Song? Kenapa dia terlihat seperti orang gila? Tanya seorang tetua sekte Phoenix sambil menggelengkan kepalanya. Hah, Yan Wanchang tidak tertawa. Sebaliknya, dia menghela nafas berat. Yun Che, kamu adalah murid langsung dari Raja Alam Snow Song, dan kamu tidak berada di Alam Snow Song. Anda berhutang budi pada sekte Anda dan kehormatan Tuan Anda untuk memilih kata-kata dan tindakan Anda dengan hati-hati. Jadi bagaimana kamu bisa melontarkan omong kosong seperti itu dengan mengetahui hal ini, bahkan sampai membuat sumpah darah itu? Tunggu apa lagi? Tarik sumpahmu sebelumnya. Sampai saat ini, Yan Wanchang sangat memuji Yun Che bukan hanya karena dia memiliki bakat elemen yang melebihi Huo Poyun, tetapi juga karena dia menunjukkan tingkat ketenangan yang jauh melebihi usianya. Namun, apa yang dia lakukan barusan sangat tidak masuk akal hingga seolah-olah otaknya tiba-tiba berubah menjadi bubur. Yun Che berkata dengan gigi terkatup, bagaimana mungkin aku bisa bercanda tentang hal seperti ini? Juga, saya tidak berbohong tentang dua naga bertanduk kuno. Saya adalah murid langsung guru saya dan saya tidak akan membuat sumpah darah seperti itu kecuali itu adalah kebenaran mutlak. Tolong percaya padaku, Master Sekte Yan. Cukup, Yan Wanchang tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening. Yun Che, kamu harus tahu bahwa alam Dewa Api menyimpan catatan mengenai naga bertanduk kuno dari 600.000 tahun yang lalu. Kami, alam Dewa Api tidak pernah berhenti berusaha melacak naga bertanduk kuno dan kami tahu segalanya yang perlu diketahui tentang makhluk ini. Sampai hari ini, kita hanya pernah melihat satu naga bertanduk di penjara Inferno penguburan dewa dan sama sekali tidak ada kemungkinan ada naga bertanduk kedua. Jika memang ada, bagaimana mungkin kita tidak menyadarinya meskipun sudah 600.000 tahun? Kamu telah berada di alam Dewa Api kurang dari 3 hari. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih tahu daripada nenek moyang alam Dewa Api yang telah menghabiskan 600.000 tahun meneliti naga bertanduk kuno? Yun Che baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika suara Yan Wanchang menekannya lagi, tapi tidak apa-apa. Saya bisa berpura-pura bahwa Anda baru saja membuat lelucon yang tidak berasa. Tapi penjara Inferno penguburan dewa, tahukah kamu betapa hebatnya penjara Inferno penguburan dewa? Ini adalah tempat yang dapat ditembus oleh Master Sekte Huo, Master Sekte Yan, dan saya paling banyak beberapa ribu meter dengan energi mental kami, apalagi tubuh fisik kami. Adapun bagian bawah penjara Inferno, itu adalah tempat yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun sejak berdirinya alam Dewa Api. Tapi kamu, seorang murid alam asal ilahi sebenarnya mengklaim bahwa kamu berhasil sampai ke tempat yang tak tersentuh ini. Penjara Inferno penguburan dewa dihormati oleh seluruh alam Dewa Api sebagai sumber keilahian kita. Itu hanya bisa ditantang tetapi jangan pernah dianggap sebagai lelucon. Hai! Huo Ruli melotot tajam ke arah Yan Juhai dan bergumam dengan ketidakpuasan, jika kamu ingin menegurnya, setidaknya persingkat saja, dasar alat tua. Dia bahkan belum lahir di alam Dewa Api, jadi mengapa dia harus mengikuti aturan kita? Hah! Yan Juhai menggelengkan kepalanya. Setelah mengamati ekspresi Yun Che sejenak, Yan Wanchang tiba-tiba berkata dengan nada rendah, sepertinya dia tidak sengaja mengatakan hal yang tidak masuk akal. Dia mungkin terkena dampak penjara Inferno. Pemahaman tiba-tiba muncul di wajah semua orang ketika mereka mendengar ini.
Yan Juhai mengangguk, memang benar panas di sini sangat panas sehingga dapat dengan mudah merusak dan membingungkan pikiran seseorang, apalagi murid Song Salju. Saya sepenuhnya berpikiran jernih, saya lebih berpikiran jernih daripada yang pernah saya alami dalam hidup saya. Kata Yun Ce dengan gigi terkatuk. Dia memikirkan sekuat tenaga cara untuk meyakinkan mereka bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Huo Ruli meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, "Baiklah, baiklah, mari kita berasumsi bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Bahkan jika ada naga bertanduk lain di bawah sana. Oh, lupakan satu, bahkan jika ada dua naga bertanduk kuno lainnya di bawah sana, mereka tidak akan bisa menghentikan seseorang sekuat tuanmu untuk pergi dengan selamat, jadi santai saja. Oke. Puyun, kenapa kamu tidak bawa dia pergi untuk istirahat? Ya. Semakin jauh, semakin baik. Huo Poyun baru saja hendak mengatakan ya ketika Yun Ce berteriak, tidak sesederhana itu. Fakta bahwa kedua naga bertanduk ini berhasil menyembunyikan diri mereka dengan sempurna selama 600.000 tahun, bahkan setelah salah satu dari mereka terluka dalam kesalahan naga membuktikan betapa mematikannya kesabaran dan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, naga bertanduk lainnya ini hanya akan muncul pada kesempatan terbaik. Tuanku telah menghabiskan sebagian besar energinya yang dalam dan jika naga bertanduk lainnya menyerangnya saat dia benar-benar tidak berdaya, dia pasti akan menderita luka yang parah. Ini adalah kartu truf yang tidak akan pernah digunakan oleh dua naga bertanduk kecuali mereka benar-benar tidak punya pilihan lain dan saat mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada tuanku untuk melarikan diri. Jika tuanku harus berusaha sekuat tenaga hanya untuk menghadapi satu naga bertanduk kuno dan jika dia menderita luka yang parah karena kondisinya yang saat ini terkuras, bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan dua naga bertanduk kuno terutama ketika salah satu dari mereka masih dalam kondisi kekuatan penuh? Kamu nak. Huo Ruli hampir saja meledakkan atasannya. Jika Yun Ce tidak menyelamatkan nyawa Huo Ye, dia akan kehilangan kesabarannya yang sangat kecil dan menamparkan pemuda itu hingga pingsan. Jika terjadi sesuatu pada tuanmu, aku akan membalasmu dengan nyawaku, oke. Tidak ada yang percaya padanya, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia membuat sumpah darah lagi. Yun Ce menepis tangan Huo Ruli dan berlari ke hadapan Yan Wanchang sekali lagi, Master Sekte Yan. Kalian semua dapat memilih untuk berpikir bahwa aku mengutarakan omong kosong dan tidak mempercayai kata-kataku. Aku tidak akan memintamu untuk mengirim transmisi suara ke tuanku dan menyuruhnya melarikan diri, tapi bisakah kamu setidaknya memberitahu dia tentang kemungkinan naga bertanduk kuno lain mungkin bersembunyi di penjara Inferno di suatu tempat di sekitarnya. Semuanya baik-baik saja selama dia waspada, tidak apa-apa. Kan? Mustahil. Namun Yan Wanchang menolaknya dengan tegas tanpa berpikir sedetik pun, alasan tuanmu menghancurkan giok transmisi suara miliknya setiap kali dia bertarung melawan naga bertanduk adalah karena dia takut akan segala bentuk gangguan selama pertempuran. Jika saya mengiriminya transmisi sekarang, perhatiannya pasti akan terganggu. Yun Ce berkata dengan mendesak, tuanku sekarang memiliki semua keuntungan, sedangkan naga bertanduk kuno sama sekali tidak berdaya. Jadi bagaimana jika transmisi itu mengalihkan perhatiannya? Gangguan sesaat tidak mungkin mempengaruhi pertarungan saat ini. Gangguan bukanlah satu-satunya hal yang akan mempengaruhi tuanmu. Yan Wanchang memaksakan dirinya untuk bersabar, jika tuanmu percaya bahwa ada naga bertanduk lain di penjara Inferno, dia harus meningkatkan kewaspadaannya secara konsisten sepanjang pertempuran. Lawannya adalah naga bertanduk kuno yang telah hidup setidaknya selama ratusan ribu tahun dan meskipun saat ini ia tampak berlumuran darah, tidak ada satupun lukanya yang cukup serius untuk mengancam nyawanya. Lebih buruk lagi, tidak ada yang tahu kartu truf macam apa yang masih dimiliki naga bertanduk itu.
jadi sangat mungkin tuanmu kehilangan keuntungannya karena dia harus memperhatikan sesuatu yang tidak ada. Tahukah kamu sudah berapa lama alam Dewa Api bekerja keras dan menunggu hari ini? Jika amukanmu yang tidak masuk akal menghancurkan semua upaya kami, saat ini suara Yan Wangchang sangat keras. Alam Dewa Api bukanlah satu-satunya pihak yang tidak akan memaafkan kesalahanmu. Tuanmu juga tidak akan memaafkanmu setelah dia mengetahui hal ini. Baiklah, bibir Yun Ce bergetar. Tinjunya terkepal begitu erat hingga berderak di bawah tekanan. Kalau begitu, aku sendiri yang akan memberitahu tuanku tentang hal ini. Setelah selesai, dia melompat ke udara dan langsung menuju penjara Inferno. Yun Ce, terkejut, Huo Ruli mengulurkan tangan secepat kilat dan mengirim Yun Ce jatuh ke tanah di sampingnya dengan kekuatan luar biasa. Kemudian, Huo Ruli dengan cepat menekannya sambil meraung, apakah kamu sudah gila? Dengan tubuhmu yang lemah, kamu akan terbakar habis bahkan sebelum kamu berada 500 km jauhnya dari lokasi pertempuran. Itu masih lebih baik daripada menyaksikan tuanku menderita bencana tanpa melakukan apapun. Yun Ce balas berteriak. Yun Ce, Yan Wangchang mengeluarkan raungan marah yang mengguncang jiwa semua orang sejenak. Alisnya telah tenggelam sepenuhnya dan wajahnya dipenuhi amarah yang jarang terjadi. Tahukah kamu betapa pentingnya perburuan naga bertanduk ini bagi alam Dewa Api? Ini bukan hanya harta karun drakonik, itu benar-benar menentukan nasib masa depan dan status seluruh wilayah kita. Sekarang perburuan hanya tinggal sedikit lagi dari kesuksesan dan saya tidak akan membiarkan kesalahan atau kecelakaan terjadi tidak peduli betapa kecilnya hal itu. Yan Wangchang menatap lurus ke arah Yun Ce dengan mata tajam, jika tuanmu bukan Raja Alam Snow Song, aku akan membunuhmu karena perilaku kejammu pada saat penting seperti ini. Tutup mulutmu atau, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dari 3 api ilahi, api Vermilion Bird dianggap yang paling lembut. Hasilnya, Yan Wangchang juga menjadi kultivator paling konservatif dan berwatak lembut dari ketiga Master Sekte. Bahkan para tetua dari Vermilion Bird Sekte jarang melihatnya kehilangan kesabaran. Lagi pula, perburuan naga bertanduk memang melibatkan terlalu banyak hal. Dada Yun Ce naik turun dengan keras tapi matanya perlahan melemah di bawah tatapan Yan Wangchang. Bahkan suaranya berubah menjadi sangat menyedihkan dan memohon, Master Sekte Yan, umurku mungkin belum panjang, tapi aku jarang bersumpah dan bahkan lebih sedikit memohon. Aku bersumpah sekali lagi bahwa semua yang kukatakan sebelumnya bukanlah kebohongan atau aku akan dihukum oleh surga dan mati dengan kematian yang mengerikan. Jadi saya mohon, tolong kirimkan transmisi suara ke tuan saya, yang saya minta dari Anda hanyalah mengingatkan dia untuk waspada, jika hanya sedikit, tolong, Master Sekte Yan. Aku berhutang budi pada tuanku dan jika tuanku terselamatkan, aku, Yun Ce, tidak akan pernah melupakan kebaikan yang kau tunjukkan padaku hari ini. Yan Wangchang berbalik dengan dingin dan tidak berkata apa-apa, kata-kata Yun Ce tidak menggerakkan dia sama sekali. Tetapi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada tuanku, matanya yang memohon berubah menjadi kejam dan garang dalam sekejap dan suaranya berubah menjadi serak, kalau begitu aku, Yun Ce, tidak akan pernah melepaskanmu, Yan Wangchang. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Benar-benar memalukan. Tetua Agung dari Sekte Burung Vermilion memarahi dengan marah sebelum Yan Wangchang dapat berbicara, menurutmu siapa yang harus memanggil Master Sekteku dengan namanya? Dan beraninya kamu mengancam. Diam-diam. Kamu tidak punya hak untuk berbicara, kamu dengar. Huo Ruli melotot tajam padanya sebelum mengerutkan alisnya, sepertinya panas benar-benar sampai ke kepalanya. Lupakan saja dia pernah mengatakan sesuatu, Master Sekte Yan. Po Yun, cepat bawa dia ke tempat yang lebih sejuk. Retak-retak-retak-retak-retak-retak. Tiba-tiba, suara yang memekakkan telinga dan membekukan yang hampir menghancurkan gendang telinga semua orang menarik perhatian semua orang kembali ke proyeksi Vermilion Bird.
Kilauan es tebal menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh naga bertanduk kuno itu. Meskipun binatang itu mengaum dan meronta, es yang retak terus terbentuk kembali dan menjadi semakin tebal. Namun, raungan dan perlawanan naga bertanduk kuno itu terus melemah. Hal ini berlangsung hingga setiap bagian tubuhnya terjebak di dalam es sedalam beberapa meter. Ia tidak bisa lagi melepaskan diri. Itu tersegel. Yan Juhai meraung kegirangan. Meskipun Mu Xuanyin telah mencoba berkali-kali sebelumnya untuk membekukannya dalam es, naga bertanduk kuno itu akan melepaskannya setiap saat. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil menyegelnya secara nyata. Meskipun segel seperti ini mustahil bertahan lama, itu tetap menciptakan peluang sempurna untuk membunuh naga bertanduk. Mu Xuanyin menutup matanya dan sedikit merentangkan tangannya. Gambar seekor burung phoenix es mulai menari tanpa suara di sekelilingnya saat kristal es berbentuk berlian dengan cepat mengembang dari ujung jarinya. 1 napas, 2 napas, 3 napas, 4 napas. Es yang membungkus naga bertanduk kuno itu kini seluruhnya tertutup retakan, namun es berbentuk berlian di ujung jari Mu Xuanyin juga telah menjadi beberapa meter panjangnya. Itu bersinar dengan cahaya kebiruan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Bahkan melalui proyeksi Vermilionbird, cahaya biru membuat semua orang merasa seolah-olah penglihatan mereka terjun tanpa suara ke lautan tak berujung. Begitu melewati lautan, mereka terus jatuh menuju jurang es tak berdasar. Serangan apa yang membutuhkan 4 napas penuh dari Master Ilahi untuk berkumpul dengan konsentrasi penuh. Bahkan pada puncaknya, binatang itu akan terluka parah akibat serangan itu jika terkena. Dan sekarang, saat ia keluar dari es mungkin adalah saat ia mati. Udara sepertinya membeku saat semua orang menahan napas. Mereka semua menatap lekat-lekat pada proyeksi Vermilionbird dan menunggu momen indah itu tiba, semuanya, kecuali Yun Ce. Matanya tampak seperti akan pecah karena tekanan tetapi dia tidak bisa bergerak meskipun dia berjuang di bawah Wu Ruli. Oh tidak, lari, Tuan, lari. Bang, es yang menahan naga bertanduk itu tiba-tiba meledak. Tepat ketika berlian es di ujung jari Mu Xuanyin hendak terbakar, api yang berada kurang dari 30 meter di belakangnya tiba-tiba meledak. Sosok yang berapi-api tiba-tiba menghantam Mu Xuanyin sambil membawa kekuatan yang menghancurkan dunia dan kekuatan yang menghancurkan ruang. Kekuatan Mu Xuanyin sepenuhnya terkonsentrasi di ujung jarinya dan pikirannya sepenuhnya terfokus pada naga bertanduk di depannya. Dia benar-benar tidak berdaya dan serangan tak terlihat itu terlalu dekat dengannya, dia sudah terkena serangan ketika dia akhirnya menyadarinya. Pikirannya menjadi putih seluruhnya. Neraka dalam radius 1,5 kilometer dari lokasi pertempuran mendidih menjadi gelombang panas yang tingginya puluhan ribu meter. Wahahaha. Dari pantai utara penjara Inferno, suara gemuruh yang dipenuhi dengan kekecewaan yang luar biasa terdengar. Ruangan itu sendiri bergetar, tanah kering di bawah kaki mereka dipenuhi retakan, sementara penjara Inferno di depannya melonjak lebih dahsyat lagi. Jika bukan karena halangan dari berbagai tetua dewa api, semua orang pasti sudah tertelan di dalam. Kekuatan Fatamorgana api itu terlihat jelas dari imajinasi seseorang. Jelas sekali, ia telah mengumpulkan kekuatannya sejak lama di bawah penjara api. Guru, Yun Ce meraung dengan eksplosif. Matanya terbuka lebar dan merah. Apa yang paling dia takuti, sebenarnya terjadi begitu cepat, terlebih lagi, itu jauh lebih buruk dari skenario terburuk yang dia bayangkan. Bukan hanya serangan kekuatan penuh, yang dilakukan oleh naga bertanduk kuno lainnya, itu juga terjadi dalam situasi di mana Mu Xuanyin mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk membunuh naga bertanduk kuno pertama, hampir tanpa energi pertahanan yang dalam di sekitarnya. Seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh dari surga ke neraka, hati semua orang hampir meledak karena keterkejutannya.
Yan Wanchang mundur beberapa langkah, terkejut, sementara rambut Yan Juhai dan Huo Ruli berdiri tegak, mata mereka melebar hingga pecah. B. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Pada saat itu seolah-olah aliran cahaya melintas, ketiga Master Sekte dengan jelas melihat bahwa apa yang menimpa Mu Suanyin, jelas merupakan ekor naga. Ekor naga bertanduk. Setelah tirai api jatuh, di dalam proyeksi kehendak burung vermilion, ke sisi naga bertanduk yang baru saja lolos dari segel es di atas penjara inferno yang terus berputar. Naga bertanduk kuno yang identik namun tidak terluka telah muncul. Sementara sosok Mu Suanyin sudah menghilang, terkubur di dalam penjara api yang luas. Sebelum semua orang bisa tenang dari keterkejutannya, naga bertanduk kedua telah menerkam ke depan di tengah aumannya. Boom! Gelombang api melesat ke langit, saat lautan api sepanjang ribuan mil terlempar dengan keras, sementara sosok putih yang menarik perhatian muncul di dalam pecahan api yang memenuhi seluruh langit. Melihat sosok putih ini membuat Yun Ce berteriak kegirangan dan terkejut, "Tuan!" Namun begitu suaranya hilang, kegembiraannya langsung berubah menjadi teror. Dia tidak pernah terluka meskipun dia menghabiskan kekuatan yang sangat besar dalam pertarungan kejamnya melawan naga bertanduk kuno yang berlangsung lebih dari 8 jam. Namun, pada saat ini, pakaiannya yang seputih salju berlumuran darah di mana-mana. Rambutnya yang sedingin es berserakan dan berantakan, bekas darah di sudut mulut dan matanya berwarna merah tua dan mencolok, dan kulitnya yang seperti salju telah memerah, menjadi sangat pucat. Namun punggungnya seluruhnya diwarnai merah. Pedang putri salju masih dipegang di tangannya tetapi di atas ujung pedangnya, tetesan darah perlahan menetes. Aura dingin yang hampir menyelimuti seluruh penjara api sebelumnya, begitu lemah dan kacau pada saat ini. Tepat pada saat dia terlempar jauh dari lautan api, api naga bertanduk dua itu telah melayang turun dari atas, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Mu Suanyin mundur dengan cepat, namun jalur penerbangannya tiba-tiba tidak stabil, seolah-olah dia adalah daun yang mengambang di atas ombak besar. Pedang putri salju tersapu secara horizontal, membekukan es di seluruh langit, tapi pedang itu langsung dilalap api dan lenyap. Semburan darah besar menyembur ke langit dan Mu Suanyin sekali lagi jatuh ke lautan api yang tak berujung seperti burung pipit putih yang ditembak jatuh. Mulut Yun Ce tetap terbuka lebar, namun dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Saat seluruh tubuhnya terasa dingin, hanya kebencian dan ketidakberdayaan yang tersisa. Kekuatannya hanyalah di awal jalan ilahi, sementara Mu Suanyin dan naga bertanduk yang melawannya, berada di puncaknya. Itu adalah dua dimensi yang berbeda dalam hal kekuatan. Saat naga bertanduk kedua akhirnya muncul, Mu Suanyin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dipaksa ke dalam kesulitan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi bergegas menyelamatkannya, dia tidak bisa bahkan menjadi sedikit lebih dekat. Bahkan jika dia benar-benar bisa mendekat, dengan kekuatannya, apa gunanya meskipun dia ada puluhan atau bahkan 100.000 orang. Bahkan jika dia mengetahui dengan jelas keberadaan naga bertanduk kuno lainnya, dia tidak dapat memberitahu Mu Suanyin, di tengah kekhawatirannya, dia tidak ragu-ragu untuk bersumpah dan memohon, namun tidak ada yang mempercayainya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdiri di sana dan menonton dengan mata terbuka lebar. Karena, dia hanyalah setitik debu kecil dan tidak penting, bahkan jika dia mempertaruhkan seluruh keberadaannya, dia tidak akan mampu menghentikan gelombang besar yang akan menelan Mu Suanyin. Yang lebih menyedihkan lagi adalah dia tidak mungkin mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Terus-menerus diledakkan ke dalam penjara api, aura Mu Suanyin menjadi semakin lemah.
Bekas darah di tubuhnya dengan cepat menyebar, di bawah serangan dua naga bertanduk kuno, dia bahkan tidak bisa menutup lukanya. Seperti yang dikatakan Yun Ce sebelumnya, setelah dua naga bertanduk itu dipaksa muncul bersama, itu akan menjadi serangan dengan niat membunuh yang mutlak, tidak memberikan peluang bagi Mu Suanyin untuk melarikan diri. Energi dalam yang sangat rusak, terluka parah dan dikurung dari semua sisi, ini adalah satu-satunya kesempatan para naga. Jika dia melarikan diri hari ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Mu Suanyin lagi. Hu Ruli tidak melebih-lebihkan sama sekali. Mu Suanyin mungkin bukan tandingan dua naga bertanduk kuno, tapi jika dia hanya melarikan diri, apalagi dua, bahkan tiga naga bertanduk tidak akan mampu mencegahnya melakukan hal tersebut. Serangan dua naga bertanduk kuno itu seperti badai dan gelombang besar, tanpa stagnasi sedikit pun. Lupakan tentang membalas, pertahanan Mu Suanyin sebenarnya semakin melemah. Setiap kali dia melarikan diri dengan susah payah setelah diledakkan ke penjara inferno penguburan dewa, auranya akan menjadi sedikit lebih lemah. Selain tidak bisa memikirkan luka-lukanya, harus menyalurkan seluruh kekuatannya pada saat yang sama menyebabkan kondisi luka-lukanya memburuk dengan cepat, dia seperti seekor bebek yang berjuang di tengah badai, mungkin hancur kapan saja. Yun Ce memandang dengan tatapan kosong dan hanya bisa melakukan itu, apa yang mengalir dalam jiwanya adalah kesedihan dan ketidakberdayaan orang yang lemah, serta kebencian terhadap ketidakberdayaannya sendiri. Kenapa aku datang ke alam dewa? Dia bergumam kesakitan di dalam hatinya. Betapa menyenangkannya berada di alam rendah, tidak ada seorang pun yang tidak dapat saya selamatkan, tidak ada yang tidak dapat saya lakukan, dan saya tidak perlu menanggung ketidakberdayaan dan penderitaan seperti itu. Kenapa kamu harus begitu baik padaku? Jika kamu begitu tegas dan tidak berperasaan kepadaku seperti kamu yang selalu terlihat di permukaan, aku tidak akan begitu. Di sana, sebenarnya ada dua naga bertanduk, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Murid Yan Juehan berkontraksi. Dia masih ketakutan dan tidak bisa mempercayai kenyataan sampai sekarang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, gumam Yan Wancang, kehilangan akal. Mu Suanyin telah tamat dan impian mereka untuk membesarkan seorang guru ilahi, juga telah tamat untuk. Kami sebenarnya, benar-benar dibodohi selama bertahun-tahun, tubuh Huo Ruli juga bergetar, saat lengan yang menekan bahu Yun Ce seluruhnya kehilangan kekuatannya. Yun Ce melihat ke samping, sambil berbicara dengan dingin, kalian pasti tidak akan pergi menyelamatkan tuanku, bukan begitu? Mendengar kata-kata cibiran tersebut, Yan Wancang yang mengetahui dirinya salah hanya bisa menghela nafas dalam-dalam sambil memejamkan mata, bukannya kami tidak mau, tapi dengan kekuatan kami, meskipun tidak perlu dijelaskan, aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Yun Ce tertawa dengan sangat dingin. Kamu menolak peringatan kecil sekalipun, peringatan yang tidak akan berdampak negatif sama sekali, yang bisa menyelamatkan nyawa tuanku, bagaimana kamu bisa rela mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan tuanku sekarang? Biarpun dia jatuh ke situasi tanpa harapan karenamu. Nafas Yan Wancang terhenti. Bibirnya bergerak tetapi pada akhirnya tidak berkata apa-apa, tatapannya yang tertuju pada proyeksi Vermilion Bird menjadi linglung. Berbagai tetua Vermilion Bird Sekte semuanya terlihat marah tetapi kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang menegurnya. Hah! Huo Ruli menghela nafas berat, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah dirinya sendiri. Mungkin, dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri, itulah satu-satunya cara. Tapi melihat kondisi Mu Suanyin saat ini, serta penindasan yang dilakukan oleh dua naga bertanduk seolah-olah mereka sudah gila, dia jelas tahu di dalam hatinya betapa kecilnya peluang tersebut. Saat itu, api naga bertanduk dengan mudah disegel dan dihancurkan oleh Mu Suanyin tetapi sekarang keadaan telah berubah, beberapa kali lebih intens.
Saat esnya membeku, es itu akan langsung pecah. Mu Xuanyin mundur setiap kali dia menarik napas, darah yang bocor dari sudut mulutnya telah lama mewarnai seluruh lehernya menjadi merah, dan pada saat ini, Yun Ce melihat sedikit rona merah yang tidak normal di wajahnya. Itu tadi, racun naga bertanduk. Ses. Darah bocor dari sela-sela jari tangan Yun Ce yang terkepal. Racun dari nafas naga bertanduk biasanya tidak mengerikan bagi Mu Xuanyin, tapi itu terjadi dalam kondisi normal. Sekarang, hal itu berakibat fatal. Sama seperti Mu Bingyun 1000 tahun lalu. Dengan kekuatannya, setelah diracuni dengan racun naga bertanduk, dia bisa dengan cepat menetralisirnya dengan kekuatan yang sangat besar, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sama sekali setelah diracuni. Terlebih lagi, dia harus bertarung sengit dengan Huo Ruli. Semakin besar energi mendalam yang disalurkan, semakin parah pula efek racunnya. Setelah itu, dia bahkan terluka lebih parah oleh Huo Ruli dan harus menggunakan semua yang dia miliki untuk melarikan diri. Setelah jatuh ke benua langit yang mendalam, ada saat di mana semua kekuatannya hilang. Baru kemudian, racun akut menyerang jiwanya dan menjadi putus asa. Kondisi Mu Xuanyin saat ini sama seperti Mu Bingyun saat itu. Setelah terkena racun naga bertanduk, bukan saja dia tidak mampu menetralisirnya, racun akutnya juga akan menyebar dan memburuk dengan sangat cepat selama pertarungan habis-habisan. Lebih jauh lagi, racun naga bertanduk yang terus memburuk akan menyebabkan kondisi tubuh dan kekuatannya semakin menurun, sangat mempercepat nasib kematian yang semakin dekat. Mu Xuanyin sekali lagi diledakkan ke penjara Inferno, tapi kali ini, dia terbang dalam sekejap, sambil menyemprotkan sejumlah besar kabut darah ke pedang putri salju di tangannya. Garis keturunan Ice Phoenix Yun Ce tiba-tiba berdenyut kencang pada saat ini. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya, dalam proyeksi Vermilion Bird, gelombang aura Ice Phoenix yang sangat tebal dan intens, terselubung. Ekspresi di mata Yun Ce langsung berubah, menunjukkan ketakutan yang mendalam. Darah asal Ice Phoenix. Tapi kemudian, rasa takutnya semakin membesar berkali-kali lipat. Tidak, ini adalah esensi darah. Tidak hanya darah asal Ice Phoenix tetapi juga esensi darah. Mungkinkah guru menjadi? Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Perputaran lautan api berhenti, seluruh penjara Inferno tampak menjadi sunyi senyap, seolah-olah tiba-tiba disegel. Cahaya biru yang lemah hingga hampir padam di tubuh Mu Xuanyin tiba-tiba berubah mengamuk, menjadi beberapa puluh kali lebih tebal dibandingkan sebelumnya. Bahkan dua naga bertanduk kuno yang siap membunuh Mu Xuanyin dengan sekuat tenaga tiba-tiba memperlambat gerakan mereka. Sisik berwarna merah memantulkan kembali cahaya yang semakin dingin. Kemudian, mereka mengeluarkan raungan aneh saat mereka berdua mundur pada saat bersamaan. Api yang membakar tubuh mereka padam dengan sangat cepat. Cahaya biru menyebar. Penjara api di sekitarnya serta proyeksi Vermilion Bird semuanya berubah menjadi biru. Mata indah Mu Xuanyin tidak fokus. Darah yang mewarnai seluruh tubuhnya menggambarkan keindahan yang dingin namun suram. Pedang putri salju di tangannya perlahan terangkat, saat formasi kecil perlahan berputar dan berkilauan di ujung pedang. Saat formasi mendalam terbentuk, dua naga bertanduk kuno itu menjadi tidak bergerak seperti penjara es di sekitarnya, seolah-olah ruang tertutup dan waktu telah berhenti. Melalui proyeksi Vermilion Bird, semua orang merasakan hawa dingin dan ketakutan yang langsung merasuki jiwa mereka. Mungkinkah formasi Ice Phoenix terlarang dari legenda? Gumam Huo Ruli. Formasi Ice Phoenix terlarang. Apa itu? Yun Ce berbicara dengan nada mendesak sambil mengatupkan giginya. Huo Ruli menatap proyeksi Vermilion Bird dan berkata dengan hampa, banyak sekte dominan memiliki keterampilan terlarang yang hanya akan digunakan dalam keadaan sulit. Sekte burung Vermilion memiliki satu dan begitu pula sekte es Phoenix ilahi, milikmu disebut Broken Moon Oblivion. Yun Ce terdiam. Meskipun saya belum pernah melihatnya,
saya telah melihat rekamannya. Formasi mendalam terlarang membutuhkan darah asal Ice Phoenix serta esensi darah dalam jumlah besar untuk diaktifkan dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia. Namun, tidak hanya memakan kekuatan yang sangat besar, itu juga akan menyebabkan budidaya mendalam seseorang menjadi rusak, mundur secara signifikan, serta sangat mengurangi umur dan bakat alami. Jika kultivasi seseorang tidak cukup dan mereka secara paksa mengaktifkannya, kematian langsung karena rebound sangat mungkin terjadi. Apa? Mata Yunce melebar, saat dua gigi di mulutnya hancur karena gigitannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Sepertinya, tuanmu tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri dan dalam kematian, tubuh Huoruli menegang dan tidak melanjutkan. Ekspresi Mu Xuanyin sangat indah dan damai, itu adalah kedamaian yang belum pernah dilihat Yunce sebelumnya. Di dalam dunia biru-biru yang bagaikan keajaiban, lengannya perlahan terdorong keluar. Waktu seakan membeku, tidak ada sedikit pun suara yang tersisa. Dalam proyeksi Vermilionberg, serta mata semua orang, hanya ada aliran cahaya yang diubah dari pedang putri salju. Aliran cahaya itu terbang sangat lambat, sepertinya tidak bergerak sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ujung pedang akhirnya menyentuh sesuatu dan formasi dalam di ujung pedang juga meletus pada saat itu, melepaskan sinar cahaya berwarna biru yang sangat menyilaukan, di mana ujung pedangnya mengenai. Secara mengejutkan adalah kesalahan naga bertanduk kuno yang tidak terluka yang muncul kemudian, dalam formasi mendalam berwarna biru es yang berputar, pedang putri salju tidak berhenti dan melanjutkan. Tanpa suara menembusnya, di dalam langit dan bumi, ia membelah jejak cahaya berwarna biru seperti mimpi, sedemikian rupa sehingga orang-orang bahkan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya telah menembus tubuh naga bertanduk kuno. Kedua naga bertanduk kuno itu masih tidak bergerak tetapi dua garis sinar biru keluar dari kedua sisi tempat pedang putri salju menembus patahan naga. Kemudian, itu adalah seberkas cahaya ketiga, keempat dan kelima, ke-10, yang ke-12 di tengah sinar cahaya berwarna biru. Naga bertanduk kuno itu mempertahankan posturnya yang tidak bergerak dan dengan cepat berubah warna menjadi biru es, saat semua sinar cahaya menyebar sepenuhnya. Retakan yang sangat panjang tiba-tiba terbelah di tubuh naga bertanduk kuno itu sebelum dengan cepat menyebar hingga ke cakar dan ekornya. Kemudian, tubuh naganya yang sangat besar runtuh dengan keras saat ia meledak dan retak dengan cepat. Itu berubah menjadi pecahan es sejauh mata memandang dan tersebar ke penjara api beku di bawah.